warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan di malam ini kita memasuki Al-Hadisut Tasi, yaitu hadis yang ke-9 yang di dalamnya membahas tentang meninggalkan perkara yang haram, melakukan perkara yang diperintahkan semampunya, dan larangan untuk banyak bertanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisut tasi, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Al-Imam An-Nawawi membawakan sebuah hadis dan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Jadi nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Adapun nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Semoga Allah meridai beliau. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkan, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian binasa disebabkan banyaknya bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Kata para ulama ijtinabuhu, kata Syekh Utsaimin, ijtinabuhu itu menjauhi. Jauh, berada di satu sisi, dan perbuatan yang haram itu ada di sisi yang lain, jauh. Itu namanya ibtiad, ijtinab. Maka menjauhi. Dan di sini menunjukkan bahwasanya haramnya atau perintah atau larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerjang sesuatu yang haram. Untuk melakukan sesuatu yang haram. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Berarti tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Ini menunjukkan larangan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.
Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ya. Pada asalnya sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, semuanya disyariatkan untuk ditinggalkan. Semuanya diperintahkan dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun dari sisi hukum ya, para ulama menyebutkan bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Yang pertama yaitu larangan yang hukumnya makruh. Larangan tapi hukumnya makruh. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun hukumnya makruh. Maka yang hukumnya makruh kata para ulama, kalau dia tidak kalau dia melakukannya, dia tidak berdosa. Namun kalau dia meninggalkannya dengan niat bentuk ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini juga larangan harus ditinggalkan. Kalau makruh yang ditinggalkan maka sama dapat pahala kalau niatnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau makruh ditinggalkan tidak sampai dosa. Ya. Seperti dalam hadis ya, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak minum berdiri. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan la yasrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan salah satu di antara kalian itu minum berdiri. Namun kata para ulama larangan di sini makruh. Kenapa? Karena ada pemalingnya. Ya, yaitu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Ya. Sehingga larangan di sini derajatnya tidak sampai kepada yang haram. Ya, sehingga kalau meninggalkan dengan bentuk taqarrub, niat taqarrub itu berpahala, kalau melakukan tidak berdosa. Yang kedua yaitu larangan yang hukumnya haram. Dan ini hukum asal dari larangan. Jadi kalau ada larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah, maka hukum asalnya adalah haram. Maka kalau yang hukumnya haram jika melakukan berarti dia berdosa. Kalau meninggalkan maka mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan dengan bentuk taqarrub kepada Allah dia akan mendapatkan pahala. Ini kalau yang hukumnya haram. Dan banyak ya, di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama yang dilarang seperti minum khamr. Ya, ini haram karena ada larangannya. Berzina haram karena ada larangannya. Makan riba haram karena ada larangannya. Ya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai perempuan haram karena ada larangannya. Menipu, ghibah, ngadu domba, namimah, ya. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dilarang. Maka semuanya kalau yang dilakukan maka ini akan berdosa. Kenapa? Karena ini adalah keharaman, larangan yang sifatnya haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan haram itu harus dijauhi? Sekarang ada pertanyaan, apakah yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya haram harus dijauhi? Maka jawabannya ya. Karena Nabi mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka tinggalkan. Ini hukum asal. Jadi hukum asal kalau ada larangan dari syariat maka hukum asalnya harus ditinggalkan. Sampai ada darurat, ada sesuatu yang terpaksa ya. Kalau ada darurat atau terpaksa maka kata para ulama boleh menerjangnya ya. Boleh menerjang perkara yang haram kalau ada darurah, ada keterpaksaan yang mendesak ya. Sebagaimana para ulama menyebutkan sebuah kaidah yaitu la harama ma'ad darurah. Tidak ada perkara haram kalau darurat, kalau terpaksa. Ini kaidah. Ya. Jadi dari hadis ini disebutkan kaidah sama para ulama, la harama ma'ad darurah. Tidak ada perkara haram kalau darurat, kalau ada keterpaksaan yang mendesak. Atau seperti dikatakan oleh As-Sa'di, walaysa wajibun bilaqtidarin wala muharramun ma'at tirarin. Bukan perkara wajib kalau tidak mampu,
dan bukan perkara haram kalau terpaksa atau yaitu darurat. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terpaksa, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, ini membahas tentang haramnya memakan sesuatu, ya. Barang siapa yang terpaksa untuk memakan, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya bagi dia maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asal larangan itu harus kita jauhi. Tapi ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu darurat, waktu-waktu kebutuhan yang mendesak itu boleh menerjang perkara yang haram. Ya, seperti kaidah la darurat la harama ma'ad darurah, atau kata Allah, tidak mengapa memakan sesuatu yang haram asalkan tidak berlebihan, ya. Maka itu tidak berdosa. Memakan sesuatu yang haram yang terpaksa itu tidak berdosa. Disebutkan contohnya oleh para ulama. Contohnya diantaranya, ya, perkara yang dilarang tapi boleh karena ada darurat, diantaranya seperti makan bangkai. Ya. Ada seorang misalnya tersesat di hutan, kemudian dia kelaparan. Kalau tidak makan dia akan meninggal, ya, akan mati. Dan tidak dia jumpai, sudah dia cari ke sana sini, tidak dia jumpai kecuali perkara-perkara yang haram, kecuali makanan yang haram. Yang dia jumpai babi misalnya, ya, atau yang semisalnya yang diharamkan oleh syariat, ya. Maka di sini kata para ulama, kalau sudah tidak mendapatkan, ya, dan terpaksa harus memakannya, maka tidak masalah dia makan perkara yang haram ini. Ini contohnya. Jadi memang asalnya babi adalah haram. Tapi kalau kita kelaparan kemudian tidak dijumpai kecuali yang haram, maka kata para ulama tidak masalah. Ya, la darurata la harama ma'ad darurah. Tidak ada perkara yang haram kalau darurat. Baik, di antara juga yang disebutkan oleh para ulama, contohnya seorang wanita yang hendak berobat. Ada seorang wanita hendak berobat, sakit misalnya, dia cari dokter, tidak dijumpai dokter yang perempuan. Wanita tidak dijumpai. Sedangkan penyakitnya sudah butuh pengobatan, penanganan, segera harus ditangani. Cuman dia cari sana sini dijumpai dokter yang wanita. Maka kata para ulama di sini boleh, yaitu berobat dengan dokter yaitu dokter laki-laki, ya. Seorang wanita boleh asalkan ada yaitu darurat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah mutlak yang penting ada darurat, kemudahan, ya, ada keterpaksaan yang semisalnya langsung boleh kita menerjangnya, ya, menerjang perkara-perkara yang dilarang asalnya boleh? Maka kata para ulama pun disebutkan ada syarat-syaratnya, ya. Tidak semua yang kita darurat kemudian boleh kita menerjangnya, tidak. Tapi kata para ulama ada syaratnya. Yang pertama syaratnya disebutkan tidak ada jalan lain kecuali yang haram. Tidak ada jalan lain kecuali yang haram. Seperti tadi, ya, orang tersesat di hutan, tidak jumpai makanan yang halal kecuali babi yang haram, maka ini tidak masalah. Ini syarat yang pertama, ya, tidak dijumpai kecuali yang haram. Yang kedua, dipastikan akan hilang dengan perkara haram tersebut, ya. Dipastikan akan hilang dengan perkara tersebut, dengan perkara haram tersebut. Misalnya ya, tadi orang yang kelaparan di tengah hutan, tidak menjumpai kecuali babi, kecuali perkara yang haram. Dia makan babi tersebut dan dia yakin bahwasanya babi ini akan membuat dia sehat. Maksudnya bisa menjaga, membuat dirinya sehat lagi, ya. Bisa hilang darurat tersebut. Yang awalnya kelaparan dengan makan babi, maka mungkin dia bisa sehat kembali. Maka ini tidak masalah. Jadi syarat yang pertama harus tidak ada jalan lain. Yang kedua, bisa hilang darurat tersebut dengan perkara yang haram. Sehingga kalau nanti tidak bisa hilang, kalau tidak bisa hilang, maka kata para ulama tidak boleh. Disebutkan contohnya oleh para ulama seperti orang misalnya haus, ya, haus yang sangat, sehingga kalau tidak minum mungkin dia akan memudaratkan jiwanya, memudaratkan dirinya, sangat kehausan.
dia tidak jumpai minuman kecuali khamar. Nah, ini. Tidak dijumpai minuman kecuali khamar. Apakah boleh dia minum khamar? Kata para ulama, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena khamar tidak bisa menghilangkan haus. Karena khamar tidak bisa menghilangkan haus. Ada ya, jadi khamar itu kata para ulama tidak bisa menghilangkan haus. Maka tidak boleh berobat minum dengan menghilangkan dahaga dengan khamar ya. Kecuali disebutkan kata para ulama, kecuali kalau kesendak misalnya, keselak misalnya, makan kemudian dia tidak jumpai air minum untuk menurunkan makanan di tenggorokan, yang ada hanya khamar saja, ini boleh. Bukan karena untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menurunkan makanan, ini tidak masalah. Jadi kalau untuk menghilangkan haus, khamar itu tidak bisa. Taib, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi syaratnya yang pertama apa tadi? Harus tidak ada jalan lain. Yang kedua harus dipastikan akan hilang dengan perkara haram tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Timbul masalah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kalau kita berobat dengan perkara haram? Nah, obat-obatan yang itu haram. Ini disebutkan oleh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in, bagaimana kalau berobat dengan yang haram? Ya. Beliau mengatakan, berpendapat bahwasanya berobat dengan yang haram tidak termasuk darurat. Tidak termasuk darurat. Kenapa alasannya? Disebutkan kata beliau karena dua sebab. Yang pertama karena ada orang yang sakit terkadang sembuh tanpa obat. Betul enggak? Betul. Ada orang tanpa berobat ternyata dia sembuh ya. Kadang karena banyaknya berdoa, kadang disebabkan bersedekah, karena berbakti kepada orang tua, silaturahim dan yang semisalnya ya. Sehingga berarti obat itu bukan satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit ya. Kata Syekh Utsaimin, karena ada orang sembuh tanpa berobat. Yang kedua, terkadang orang yang berobat dengan perkara yang haram belum pasti dia sembuh. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Berarti ini syarat yang kedua tidak memenuhi. Tadi syarat yang kedua dipastikan bisa hilang. Sedangkan berobat dengan yang haram belum pasti bisa sembuh. Ya. Dengan yang halal aja kadang tidak sembuh, kadang sembuh. Ya. Dengan yang haram pun demikian, kadang sembuh, kadang tidak. Maka saya ingin berpendapat bahwasanya berobat dengan yang haram itu tidak dikatakan darurat. Kenapa? Karena terkadang orang sembuh tanpa berobat. Yang kedua, kadang orang berobat dengan yang haram tapi tidak sembuh. Jadi tidak pasti akan terangkat darurat tersebut dengan perkara yang haram. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama ya. Semua larangan yang dilarang oleh syariat maka harus ditinggalkan, kecuali kalau darurat, maka ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Taib. Sekarang kalau boleh memakan perkara yang haram dikarenakan darurat, apakah makannya sepuasnya sampai kenyang gitu, atau malah dibawa pulang, ditaruh di kulkasnya, di freezer misalnya? Ya, ini kesempatan nih, boleh makan babi, kita bawa pulang lah sisanya, ditaruh di rumah disimpan. Ya. Kata para ulama, maka tidak demikian. Ya. Karena ada sebuah kaidah, ma'ubi halid darurati yuqaddar biqadariha. Sesuatu yang boleh karena darurat maka itu ditakar, diukur dengan kadarnya. Ya. Kata para ulama, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya saja. Misalnya dia di tengah hutan, dia tahu di hutan ini sangat luas, membutuhkan perjalanan 1 hari 1 malam misalnya. Dan dia tahu bahwasanya di dalam hutan ini gak ada yang halal kecuali semuanya haram. Maka di sana dia ngambil memakan perkara yang haram sesuai kebutuhannya. Kiranya dia mampu bertahan hidup selama 2 hari 2 malam misalnya. Atau boleh dia bawa, tapi nanti di pertengahan jalan jumpai yang halal, maka harus dibuang, tinggal cari yang ngambil yang halal tadi. Ya. Karena mungkin buat bekal, tapi kalau dia jumpai yang halal maka harus dibuang. Jadi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya saja. Ya, jangan sampai terlalu kenyang juga. Ya. Jangan sampai kenyang, apalagi dibawa bekal, dibawa ke rumahnya. Ya, ini mumpung ada kesempatan boleh makan yang haram misalnya. Ini tidak demikian. Maka ma'ubi halid darurah yuqaddar biqadariha, kata para ulama.
Sesuatu yang diperbolehkan karena ada darurat, maka itu sesuai dengan takarannya. Sesuai hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tidak sampai kenyang, disebutkan oleh para ulama. Seperti dalam Al-Quran mengatakan, "Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Yaitu barang siapa yang terpaksa, yang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas. Wala 'adin, tidak melampaui batas. Jadi jangan sampai berlebihan, maka tidak berdosa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, kita harus untuk melakukannya. Maka kita harus melakukannya. Hanya saja melakukannya itu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu, ya. Jadi kalau perintah, diperintahkan untuk melakukan, tapi semampunya, ya. Tapi semampunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui juga bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu pasti ada kemaslahatan, ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya semua perintah Allah dan Rasul-Nya maka kita lakukan. Kenapa? Karena di sana pasti ada kebaikan. Tidak perlu memandang ini wajib atau sunnah, kata para ulama. Seorang muslim itu harus taat, patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama pun menjelaskan bahwasanya perintah Allah dan Rasul-Nya itu sama terbagi pada dua bagian. Perintah Allah dan Rasul-Nya, perintah syariat itu ada dua. Yang pertama perintah yang wajib. Yang pertama perintah yang wajib, dan ini hukum asal kalau perintah. Kalau tadi larangan, hukum asal larangan apa? Haram. Kalau sekarang perintah, ya, yang pertama dari jenis perintah adalah perintah yang wajib. Ini hukum asal dari perintah. Ya. Maka kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul-Nya, hukum asal perintah itu adalah wajib. Maka kalau perintah ini yang sifatnya wajib, berarti melakukannya wajib, meninggalkannya haram. Ya. Kalau perintah itu wajib, maka melakukannya itu wajib dan meninggalkannya haram. Taib. Yang kedua perintah yang sunnah. Perintah tapi dia tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Ya. Maka kata para ulama, melakukannya sunnah, melakukannya berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Ya. Ini masyhur, ya, kita banyak kenal. Kalau wajib melakukan dapat pahala, meninggalkan berdosa. Kalau sunnah melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tapi tentunya di sini yaitu dengan niatan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kalau orang meninggalkan melakukan perkara sunnah tapi gak ada bentuk taqarrub dan yang lainnya, gak ada niatan, ya, di sini nanti tidak bisa mendapatkan pahala. Jadi ada niat di sana. Makanya penting niat di dalam beribadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, ya, dari hadis ini juga disebutkan oleh para ulama ada sebuah kaidah, ya. Jadi kaidahnya disebutkan oleh As-Sa'di, wa laisa wajibun bilaqtidarin wala muharramun ma'attirarin. Tidak ada, bukan perkara wajib kalau tidak mampu, dan bukan perkara yang haram kalau ada sesuatu yang darurat, ya. Maka kalau kaidah la darurah la wajib la harama ma'al darurah, tidak ada haram karena mudarat. Kalau ada mudarat, sekarang ada kaidah la wajiba ma'al ajzi, ya. Tidak ada perkara wajib, tidak wajib kalau tidak mampu. La wajiba ma'al ajzi, tidak wajib bersamaan dengan adanya kelemahan, ketidakmampuan.
Ya, atau kalau kata Syekh Sa'di, wa laisa wajibun bilaktidarin, tidak wajib kalau tidak mampu. Ya. Maka dari hadis ini diambil sebuah kaidah tadi, kalau seorang tidak mampu maka tidak ada kewajiban baginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kalau larangan tidak ada kaitannya mampu atau tidak, ya, tinggalkan begitu saja. Tapi kalau perintah dikaitkan dengan kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada kewajiban apabila tidak mampu, ya. Tidak wajib kalau tidak mampu. Kata para ulama, ya, jika tidak mampu untuk melakukannya maka tidak ada kewajiban baginya. Dan jika tidak mampu pada sebagian tapi mampu pada bagian yang lainnya, maka dia melakukan yang dia mampu. Ya. Ini kata para ulama. Jadi kalau tidak mampu gugur, tidak ada kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau mampu pada sebagian, maka dia melakukan sebagiannya. Disebutkan contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, yaitu yang pertama contohnya seperti bersuci. Ini melakukan perintah sesuai kemampuannya. Bersuci. Kata para ulama, jika mampu pada sebagian namun tidak mampu pada bagian yang lain, seperti karena tidak ada air, ya, mungkin airnya tidak cukup, atau mungkin karena darurat, karena ada penyakit yang akan membahayakan, luka yang membahayakannya, maka kata para ulama, dia membasuh sebagiannya, dan yang tidak boleh kena air dia bertayamum. Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini. Ya. Jadi yang dia mampui dia bersuci dengan air, tapi yang tidak dia mampui menggantinya dengan tayamum. Jadi dengan tayamum. Ya. Ini kalau mampu sebagian, sebagiannya tidak mampu. Taib, itu contoh yang pertama, bersuci. Yang kedua contohnya yang disebutkan oleh para ulama, salat. Ya. Dalam urusan salat pun demikian. Jika tidak mampu, dalam hadis disebutkan, ya, untuk salat berdiri. Kalau tidak mampu salat duduk. Kalau tidak mampu duduk, salatnya berbaring. Kalau tidak mampu maka dengan berisyarah dengan kepalanya. Inilah kemudahan agama Islam, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah. Melakukan perintah semampunya, bertakwa adalah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Sehingga kalau tidak mampu atau mampu sebagian, maka melakukan sebagiannya, ya, nanti dimaafkan. Taib, contohnya juga yang disebutkan oleh para ulama, zakat fitri. Zakatul fitri juga disebutkan, ya, jika ada seorang ingin zakat fitri cuman dia tidak memiliki kemampuan, dia mampu hanya sebagian saja, ya. Mungkin dia seorang keluarga, mungkin dia mampu sebagian yang harus dia nafkahi, ya, mau zakat fitri tapi tidak mampu untuk memberikan semuanya, maka kata para ulama, berikan semampunya. Mampu satu sok, ya berikan satu sok. Mampu sebagian, kasih sebagiannya. Itu kata para ulama, ya. Jadi dalam bertakwa, dalam melakukan perintah itu mastata'tum. Taib. Yang berikutnya juga disebutkan oleh para ulama dalam masalah nafkah, ya. Seorang yang tidak mampu untuk nafkah, ya. Kata para ulama, kalau tidak mampu semuanya, maka kalau tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka dimulai dari yang paling dekat. Yang pertama istrinya, ya, wajib untuk menafkahi istrinya. Kemudian yaitu budaknya kalau punya budak. Kemudian anak-anaknya. Kalau mampu orang tuanya, tapi kalau tidak mampu maka sebagian diambil dari yang paling utama, yang paling dekat, istrinya. Hanya mampu dengan istrinya saja sudah cukup sampai istrinya. Mampu dengan anaknya maka sama anaknya. Mampu sama orang tuanya maka dengan orang tuanya. Ini dalam urusan nafkah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam perintah, ya, yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu melakukan hanya dengan semampunya. Dan ini menunjukkan kemudahan Islam, ya. Para ulama dalam hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah perintahkan, larang maka tinggalkan. Kalau diperintahkan maka lakukan semampunya, ya. Ada sebuah masalah yang disebutkan oleh para ulama, lebih berat mana meninggalkan perkara yang haram atau melakukan perkara yang wajib, ya.
Lebih berat mana kira-kira, meninggalkan perkara yang haram atau melakukan perkara yang wajib, ya. Maka di sini para ulama pun banyak pendapat, ya, atau ada berapa perselisihan. Sebagian ada yang mengatakan lebih berat melakukan yang wajib, ya. Karena kalau melakukan yang wajib di sana harus ada syarat-syaratnya, harus melakukan ini, ada pekerjaan, ada amal, ya. Kalau ada sholat misalnya, perintah sholat, lebih berat mana meninggalkan yang haram atau melakukan perintah? Kata para ulama lebih berat melakukan perintah. Sebagian mengatakan demikian. Karena kalau perintah harus ada amal, seperti sholat harus ada sholat, ya, puasa harus ada puasa, itu lebih berat. Tapi kalau larangan itu cukup, tinggalkan saja, selesai, ya. Ada haramnya zina, tinggalkan, tidak berzina, sudah selesai. Itu kan ringan kata para ulama. Jadi sebagian ada mengatakan lebih berat perintah. Ada juga para ulama yang mengatakan lebih berat meninggalkan yang haram, ya. Oleh karenanya, kenapa demikian? Karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak memberikan dengan kemampuannya. Kalau perintah enak, tidak mampu tinggal ditinggalkan. Tidak mampu berarti tidak wajib. Tapi kalau yang haram, mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Berarti berat mana? Berat yang haram, ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi kalau meninggalkan yang haram itu, meninggalkan larangan itu, mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah itu kalau mampu dilakukan, kalau tidak maka tidak ada kewajiban. Ini kata para ulama. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Ya. Yang terpenting adalah kalau ada larangan kita tinggalkan, kalau ada perintah maka kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lanjutan hadis ini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, ya. Kata beliau, Nabi SAW dan orang-orang yang sebelum kalian itu binasa dikarenakan banyak bertanya, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jenis-jenis pertanyaan apa yang membuat kebinasaan? Atau sebelumnya di sini ada dua sebab kebinasaan. Orang-orang terdahulu itu binasa dikarenakan dua sebab dalam hadis ini. Yang pertama banyak bertanya, yang kedua menyelisihi nabi mereka. Baik, sekarang pertanyaan apa yang membuat binasa? Disebutkan oleh para ulama, jenis-jenis pertanyaan yang membinasakan adalah pertanyaan perkara gaib. Yang pertama adalah bertanya perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ya. Seperti bertanya yaitu kapan hari kiamat. Bertanya tentang hari kiamat. Ini juga tidak bagus, ya. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alamin binasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, ya. Disebutkan juga oleh para ulama bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tangannya Allah, bagaimana Allah itu beristiwa, bagaimana, ya, turunnya Allah, ditanya-tanya bagaimana dan bagaimana, ini tidak boleh, ya. Oleh karenanya kata para ulama, wasu'alu anha bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah, ya. Ini juga perkara yang tidak boleh ditanyakan. Bertanya tentang ruh, ya, seperti orang-orang dahulu bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Katakan roh itu dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisalnya, ya. Semisalnya juga bertanya tentang takdir. Ini tidak boleh. Ya, bertanya takdir saya ini gimana, baik apa buruk? Saya kalau pergi ke sana takdirnya gimana? Ini tidak perlu ditanyakan. Karena kenapa? Karena ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua dari bertanya adalah bertanya untuk cari masalah, ya. Untuk cari masalah, memberatkan diri atau memberatkan diri kata para ulama, ya. Ini seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel, ya. Seperti pertanyaan Bani Israel. Dia memberatkan dirinya tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada orang yang membunuh, kemudian mereka berselisih satu dengan yang lainnya, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi, ya. Orang Bani Israel malah bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ya. Katakan, ya, jelaskan kepada kami, ya,
Apa itu sapi, apa itu? Dijawab oleh Allah, sapinya tidak tua dan tidak muda. Maka faf'alu ma tu'marun, lakukanlah. Ya. Mereka bertanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Apa warnanya? Mereka masih tetap bertanya-tanya lagi. Launuha, dijawab warnanya itu kuning. Ya. Faf'alu ma tu'marun, disuruh lakukan. Mereka tanya lagi, bagaimana sapinya? Jelaskan lagi biar lebih jelas. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sapinya itu tidak digunakan untuk membajak tanah, tidak digunakan untuk memberikan minum. Ya. Lalu mereka itu baru melaksanakannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini cuma tasaddud, memberatkan diri, ya, mencari masalah, ya. Dan mereka ini malah hampir-hampir tidak melakukannya. Ya. Jadi ini pertanyaan yang tidak boleh. Wallahu taala alam. Doa Isa. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita lanjutkan, yaitu jenis pertanyaan yang mendatangkan kebinasaan. Yang pertama tadi bertanya perkara gaib, yang kedua bertanya untuk cari masalah, untuk memberatkan dirinya, seperti pertanyaan Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi. Yang ketiga dari pertanyaan tersebut adalah bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya. Ya. Bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya, nggak ada faedahnya ditanyakan. Ya. Seperti contohnya, ya, Anda pernah dengar contoh pertanyaan yang tidak ada faedahnya itu seperti pertanyaan ketika banjir di zaman Nabi Nuh, airnya asin atau tawar. Ini pertanyaan nggak ada faedahnya. Ya. Ketika banjir dulu di zaman Nabi Nuh, airnya asin apa tawar?
Ini pertanyaan seperti ini gak ada faedahnya, gak perlu ditanyakan. Ya. Dan seorang yang ditanya atau ustadz yang tanya kayak gini gak perlu menjawabnya. Baik. Kemudian juga bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya. Bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan. Seperti contohnya, yaitu bertanya bagaimana kalau saya sholat di bulan. Ya, kita tahu kita ini ya gak bakal jadi apa-apa. Misalnya kita ini cuman ya belajar agama ini, ya bukan bagian orang yang naik-naik ke sana. Kemudian tanya, bagaimana kalau saya naik di bulan? Emang mau naik ke bulan? Ya, ini pertanyaan yang tidak ada faedahnya juga. Bagaimana kalau saya sholat? Bagaimana kalau saya sholat di bulan? Bagaimana kalau saya sholat di bulan? Ini tidak dibutuhkan kadang bagi kita. Ya. Jadi tidak perlu bertanya seperti ini. Taib, ini disebutkan oleh para ulama. Kalau saya Ustaz Firanda pernah memberikan contoh seperti ini. Taib, bertanya sesuatu yang belum terjadi, ya. Bertanya sesuatu yang belum terjadi. Ya. Seperti contohnya disebutkan, yaitu bertanya bagaimana kalau saya sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, kemudian Ka'bahnya terbang. Ini sesuatu yang mustahil, mungkin bisa terbang, ya, atau belum terjadi. Bagaimana kalau Ka'bahnya terbang? Apakah saya ikut Ka'bahnya? Ya, pergi ke sana, terbang ke sana, kita arahkan. Ini sesuatu yang tidak terjadi. Ya, maka kayak seperti ini tidak perlu dijawab. Oleh karenanya berkata Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar pernah berkata, ya, jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi. Karena aku mendengar Umar mengatakan orang yang bertanya, ya, karena aku mendengar Umar melaknat orang yang bertanya perkara yang belum terjadi. Ya. Kata Ibnu Umar, jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi, karena aku mendengar Umar radhiyallahu an melaknat orang yang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Zaid bin Sabit juga berkata, ketika ditanya sesuatu yang belum terjadi, beliau mengatakan, apakah sudah terjadi? Kalau orangnya mengatakan belum, maka Zaid bin Sabit mengatakan, sudah, biarkan sampai nanti terjadi. Ya. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi tidak perlu ditanyakan. Taib. Kemudian yang ke-6, yaitu bertanya tentang hal haram yang belum dijelaskan oleh syariat, dan ini khusus di zaman wahyu, turunnya wahyu. Ya, bertanya sesuatu halal haram yang belum dijelaskan oleh syariat. Jadi di zaman di waktu turunnya wahyu, ya, ada beberapa perkara yang mungkin belum disampaikan, ya. Maka tidak perlu ditanyakan. Ya, apakah ini halal atau haram, ini tidak perlu ditanyakan, tidak boleh. Ya. Bahkan dikatakan ini termasuk dosa besar. Ya. Sebagaimana dalam hadis, orang yang paling besar kesalahannya adalah orang yang bertanya sesuatu yang awalnya tidak haram, kemudian gara-gara pertanyaan itu jadilah haram. Ya. Jadi memang kadang ada pertanyaan itu mungkin awalnya tidak ada hukumnya haram atau halal, tapi karena pertanyaan menyebabkan dijadikan itu haram, ya, menyebabkan dengan sebab pertanyaan itu jadi haram. Ini khusus pertanyaan halal haram di zaman, yaitu di waktu masih turunnya wahyu. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu kalau akan tampak, kalau jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Ya, ini, ya, awalnya mungkin tidak haram, gara-gara ditanya jadi haram. Ini kalau dulu tidak boleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak jenis-jenis pertanyaan yang dilarang, ya, yang itu mungkin kurang baik dan tidak perlu disampaikan, ya. Tapi apakah semua pertanyaan itu terlarang? Apakah kita tidak boleh banyak bertanya dan yang semisalnya? Ya, yang tidak boleh banyak bertanya itu pertanyaan-pertanyaan semisal tadi. Kalau bertanya tentang ilmu agama, ingin tahu ilmu agama, menambah pengetahuan tentang ilmu agama, maka ini tidak masalah, bahkan dianjurkan. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli dzikri, kalau kalian itu tidak mengetahui. Ada perintah, fas'alu, bertanyalah. Ya. Maka kalau kita tidak mengerti ilmu agama, ya maka harus bertanya. Ya. Bukan berarti kan nggak boleh banyak bertanya, itu menyebabkan kebinasan. Tidak demikian. Dilihat dulu pertanyaannya.
Ya, adapun bertanya ilmu agama, bertanya tentang perkara yang wajib aini atau fardu kifayah dan semisalnya, maka itu tidak masalah. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu, kenapa tidak bertanya? Fa inna sifaul ayyi su'al, karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu bertanya, ya. Juga Ibnu Abbas pernah mengatakan, anna laka hadzal ilmu. Ibnu Abbas ketika ditanya, dari mana kamu bisa mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, biqalbin aqul, dengan hati yang memikirkan, yang berakal, wa lisanin saul, dan lisan yang selalu bertanya, ya. Jadi bertanya tentang ilmu agama itu tidak masalah, ya, asalkan bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan tidak ada faedahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir dari hal yang membinasakan adalah yaitu menyelisihi nabi mereka, tidak mau taat kepada nabinya, ya. Maka tidak mau taat kepada utusan kepada rasul yang diutus kepadanya, tidak mau taat kepada nabi, ya, tidak mau meninggalkan larangannya dan tidak mau melakukan perintahnya, ini juga sebab kebinasaan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, ya. Maka yaitu orang-orang yang menyelisihi perintahnya, hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, ya, akan ditimpa sebuah fitnah atau ditimpa adab yang pedih, ya. Maka takutlah, ya, orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang pedih. Itulah ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Inti dari hadis ini membahas tentang untuk meninggalkan perintah, untuk melakukan perintah semampunya, ya, kemudian menjauhi larangan, ya, kemudian juga tidak banyak bertanya, tidak boleh menyelisihi apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan maka lakukan, kalau dilarang maka tinggalkan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.